Kristen, saya tidak membuat suatu standar bahwa kalau lurus itu apakah dia harus masuk menyebut agama Islam atau menyebut agama Kristen. Yang saya sebut meluruskan ini seperti Bapak ini tadi, dia tetap mengaku Kristen tapi dia mengaku bahwa Yesus itu bukan Tuhan, cukup, selesai. Ya kan? Silakan Pak tetap Kristen. Jadi Bapak ini, Bapak Dr. Martin Sinaga, walaupun dia tidak mengucapkan syahadat, sebenarnya sudah Muslim karena kemudian tidak ada titik temu dalam dialog. Saya kira tidak mungkin. Makanya tadi saya membuat suatu konfirmasi sebelumnya supaya titik temu itu ada, karena Allah mengajarkan ya ahlal kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Hai ahli kitab, hai Yahudi, hai Kristen, marilah kita berdiskusi dengan menggunakan peristilahan yang sama, definisi yang sama. Makanya saya klarifikasi, Pak, Yesus Yahudi, ya. Yesus itu guru, otoritas itu ada di tangan Yesus, supaya diskusinya enak, kan begitu jalannya. Kemudian Bapak mengatakan Spong itu ateis. Naudzubillah. Spong ini uskup. Saya bacakan pernyataannya, Pak, tolong direnungkan ya. If the God I worship must be identified with these ancient creedal words in any literal sense, God would become for me not just unbelievable, but in fact no longer worthy of being subject of my devotion. Artinya, kalau Tuhan yang saya sembah diidentikan dengan Tuhannya Kristen seperti dalam konsili di Nisea, maka Tuhan tersebut bukan hanya tidak bisa dipercaya, tapi sudah tidak pantas saya sembah. Jadi bukan dia Kristen, Pak. Dia persalahkan Tuhannya Kristen yang dibikin oleh Kaisar Konstantin di Nisea itu. Itu tolong dikoreksi, Pak. Jadi Spong ini adalah umat Islam yang memakai gelar uskup, yang karena keislamannya dia dipecat dari keuskupannya di Newark, New Jersey, Amerika Serikat. Dipecat karena dia mengajarkan tauhid, bahwa saya tidak mungkin menjadi anggota gereja sekaligus menjadi orang yang berakal. Coba lihat. Itu ucapannya Spong. Ya, we are the silent majority of believers who find it increasingly difficult to remain member of the church and still be thinking people. Susah untuk menjadi orang Kristen sekaligus orang berakal. Makanya Allah mengatakan wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Kalau kamu tidak berakal bisa jadi Kristen. Kalau mau jadi Islam harus berakal. Terima kasih, Pak. Kemudian kerajaan Allah itu akan datang. Oh ya betul. Kerajaan Allah itu tidak ada di zaman Yesus dan tidak ada di zamannya Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan di dalam Injil Matius, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Lalu kemudian ajaran daripada Yohanes Pembaptis ini diikut lagi oleh Yesus, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Semua mengatakan akan datang. Nah, kalau Yohanes mengatakan akan datang, itu bukan Yesus. Mengapa? Karena Yohanes Pembaptis satu zaman dengan Yesus. Berarti yang akan datang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kerajaan Allah itu adalah Islam yang sempurna, yang sekarang orang setiap tahun naik haji di Makkah dan Madinah. Makanya Yesus mengatakan, oh Petrus, di Makkah saya akan mendirikan jemaah saya, Islam yang sempurna. Itu tidak terlaksana. Akhirnya ketika datang Muhammad SAW, direalisasikan dalam bentuk ibadah haji, labbaik Allahumma labbaik. Ya. Kemudian mengenai amanat agung, Yesus tidak mungkin memerintahkan amanat agung. Mengapa? Karena Yesus ini orang Yahudi. Yahudi itu tauhid, hanya menyembah Allah. Tidak mungkin dia suruh orang, kamu pergi ke seluruh dunia jadikan Kristen. Yesus bukan Kristen, Pak. Yesus Muslim. Nah, kemudian yang selanjutnya tidak usah mengenai Pak Martin Sinaga. Walaupun saya sudah membaca buku ini, saya menulis, saya Muslim. Pak Dr. Martin Sinaga membaca,
menjadi Kristen tapi hatinya Muslim. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ini justru kita mendapatkan pelajaran dari Pak Martin Sinaga yang sangat berharga, yaitu pertama, Injil itu bukan firman Tuhan. Tadi itu sudah disebutkan, ibaratnya hadis. Kalau hadis di dalam Islam itu adalah wahyu, tetapi wahyu itu dari Allah. Nah, kemudian di dalam Islam itu begitu ilmunya itu begitu telitinya, sehingga bisa diketahui mana yang sahihnya benar dan mana yang tidak benar. Kemudian di dalam bukunya Pak Sanihu itu sudah dibuktikan bahwa itu bukan firman Allah begitu. Itu adalah karangan orang. Ini adalah hal yang berharga. Jadi saya menganggap Pak Sanihu berhasil sama dengan Pak Dr. Sinaga. Nah, tetapi masalahnya, apakah beliau Muslim? Muslim dalam arti secara bahasa, tetapi Muslim secara syar'i, secara syariat, ya tentu saja kita tunggu. Tapi secara bahasa memang termasuk. Nah, kemudian dalam hal ini ketuhanan Yesus pun kita malah mendapatkan pelajaran dari Pak Dr. Sinaga bahwa bukan Tuhan. Adapun selanjutnya itu adalah karena pengalaman-pengalaman keyakinan masyarakat Kristen. Nah, ini sebenarnya agama yang landasannya seperti itu sebenarnya justru sangat labil. Kalau agama itu sebenarnya adalah justru keyakinan itulah yang harus ditancapkan ke dada-dada umatnya. Tetapi kalau sebaliknya, justru orang-orang yakinnya bagaimana, kemudian itu menjadi doktrin yang kemudian bertambah sampai menjadi Yesus itu berada di dada-dada masing-masing perkembangannya. Nah, seperti itu berarti bukan mereka itu mengikuti agama, tetapi mereka adalah menciptakan agama. Ini yang jadi persoalan. Jadi ada pelajaran yang sangat berharga. Sebenarnya keyakinan Kristen justru dibangun bukan di atas dogma yang kuat, tetapi adalah di atas serpian-serpian masyarakat yang maunya bagaimana. Nah, ini adalah satu bentuk keyakinan yang sangat perlu dikoreksi. Nah, adapun yang menjumpai kepada Nabi, kita sebagaimana Pak yang hitam, Pak siapa? Pak Andreas mengemukakan bahwasannya untuk mengukur teologi tidak boleh diukur pakai duniawi. Ya, maka saya mengutip kepada sabda Nabi, satu peristiwa yang benar-benar menghadapi orang-orang Nasrani yang mereka itu dari Najran. Mereka menanyakan, bapaknya Isa itu siapa? Begitu kepada Nabi ditanyakan. Kemudian Nabi menjawab, tidakkah kalian tahu bahwasannya anak itu mesti menyerupai bapaknya? Terus mereka menjawab, orang-orang Nasrani menjawab, yaitu rohaniwan ini menjawab, iya. Kemudian Nabi berkata, tidakkah kalian tahu bahwa Tuhan kita hidup tidak mati dan Isa akan mengalami kerusakan? Mereka menjawab, iya. Nabi berkata, tidakkah kalian tahu bahwasanya Tuhan kita itu menguasai segala sesuatu, menjaganya, memberi rizkinya? Iya, jawab orang-orang Nasrani. Kemudian, apakah Isa memiliki hal itu? Kata mereka, tidak. Kemudian Nabi berkata,
apakah kalian tidak tahu bahasanya Allah yang maha tinggi, yang maha perkasa, dia tidak ada sesuatu pun yang tersamar baik di bumi maupun di langit? Mereka orang-orang Nasrani menjawab, iya. Terus Nabi berkata, apakah Isa mengetahui hal itu semua? Mereka mengatakan tidak. Nabi bersabda, sesungguhnya Tuhan telah membentuk Isa di dalam rahim bagaimana Tuhan mau. Maka apakah kamu sekalian mengetahui itu? Orang Nasrani menjawab, iya. Nabi Muhammad SAW berkata, tidakkah kamu sekalian tahu bahwasanya Tuhan kita tidak makan, tidak memakan makanan, tidak minum minuman, dan tidak berhadas, artinya tidak buang hajat? Mereka menjawab, iya. Terus Nabi berkata, tidakkah kalian tahu bahwa Isa itu dihamilkan oleh ibunya sebagaimana perempuan-perempuan hamil, kemudian dilahirkan sebagaimana perempuan-perempuan melahirkan anaknya, kemudian diberi makan sebagaimana bayi diberi makan, kemudian dia memakan makanan dan minum minuman dan juga buang hajat? Mereka menjawab, iya. Lalu Nabi bersabda, maka bagaimana adanya ini kamu mengira? Maka apakah mereka tahu? Kemudian artinya, maka bagaimana kamu mengatakan bahwa itu adalah Tuhan? Begitu. Artinya, Isa itu makan, dilahirkan, buang hajat, sedangkan Allah itu tidak sama sekali hal itu. Padahal tadi sudah diakui bahwasanya kalau anak itu menyerupai bapaknya. Lah sekarang bagaimana kalian kok bisa mengatakan itu Tuhan? Nah, jadi di sini adalah benar-benar dialog yang terjadi, dan sebenarnya di dalam berdialog baik langsung maupun tidak langsung, ketika Islam datang itu ada bermacam-macam orang Nasrani ataupun ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ada yang langsung menerima, bahkan jadi sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Salam, itu dengan sahabat-sahabatnya malahan menjadi sahabat Nabi. Ada yang dibacakan oleh utusan-utusan, yaitu Ja'far membacakan kepada Raja Najasyi di Ethiopia, maka kemudian Raja Najasyi masuk Islam walaupun itu tidak berdekatan dengan Nabi. Dan ada yang sudah mau masuk Islam tetapi karena pengaruh dari anak buahnya, yaitu Raja Heraklius, Kaisar Heraklius, ketika malahan dia mengumpulkan anak buahnya di kekaisaran dan disiari, masuklah Islam kalian, maka kalian akan bisa bahagia di dunia dan akhirat, selamat di dunia dan akhirat. Maka semuanya lari meninggalkan tempat, dan kemudian Heraklius sendirian, maka dipanggillah yang hadir itu, kembali, sebenarnya saya hanya menguji keteguhan kalian. Nah, ini sudah hampir masuk Islam tapi tidak jadi. Nah, utusan Najran yang sudah dijelaskan seperti ini bukannya masuk Islam, tetapi malahan tetap mendebat, kemudian diajak untuk bermubahalah, yaitu doa saling laknat. Namun mereka tidak berani, karena kalau sampai bermubahalah dengan Nabi maka hancur, dan dalam riwayat akan jadi monyet dan babi, sehingga tidak akan ada lagi orang-orang Kristen. Nah, jadi bukti dalam sejarah yang otentik adalah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya bertanya, kalau Pak Sanihu Munir memakai dokumen-dokumen dari kekristenan liberal yang sebenarnya muncul akibat pencerahan, di mana ungkapan agama sebenarnya refleksi dari situasi sosial, ya, di mana teks-teks sebenarnya harus didekati secara kritis, ya, di mana misalnya kekristenan teks-teksnya harus dibandingkan dengan teks-teks di zaman itu, ya. Lalu dipahami bahwa proses kristologi, proses
penghormatan kepada Yesus memiliki evolusinya, dia dari anak manusia, nabi, dan menjadi Tuhan, mengapa metode kritis itu Bapak tidak lakukan kepada Quran, kepada Islam, yang sudah dilakukan oleh beberapa teman saya yang Islam, misalnya? Di mana sebenarnya kritik Bapak terhadap pengujian yang historis kritis terhadap Quran? Misalnya contoh begini ya, dalam Islam Yesus itu diceritakan berbicara ketika masih dalam perut ya. Lalu waktu kecil bisa melakukan mukjizat. Dalam Alkitab itu tidak ada, tetapi ada dalam dokumen-dokumen Kristen Alexandria, yaitu Mesir, di mana sekarang menjadi teks-teks yang kami sebut sebagai pseudo-epigraph atau apokrifa. Bukankah dengan demikian sebenarnya Bapak bisa mengaitkan Quran dengan mengaitkan Quran dengan kondisi kekristenan yang ditemui oleh Muhammad, yaitu kekristenan Alexandria, Mesir, Arab, Syria, Koptik. Kenapa itu Bapak tidak lakukan? Itu saja. Terima kasih. Satu-satu Pak. Iya, jadi pertanyaan bukan menanggap kembali ya. Oke. Pak Sanihu, saya mungkin ingin satu pertanyaan saja begini. Jikalau Bapak Sanihu menerima 4 kitab Injil Kristen tanpa memotongnya, tanpa mengatakan yang ini palsu, yang ini bohong, ya di ayat-ayat tertentu, apakah menurut Bapak di Injil itu kita bisa menemukan sifat keilahian Yesus Kristus? Kalau tanpa memotong, ya, tanpa mengeluarkan ayat-ayat tertentu, tapi menerima secara utuh, apakah dapat menemukan sifat-sifat keilahian, kesetaraannya dengan Allah Bapa? Terima kasih. Terima kasih. Pak Dr. Sinaga yang terhormat, saya ingin menjelaskan sesuatu. Inilah barangkali Bapak belum baca baik-baik di buku ini, di halaman 252. Dari apa namanya decline of, dari Edward Gibbon dalam bukunya The Decline and Fall of the Roman Empire, dikatakan, yet Jesus was a mere mortal, and at the day of judgment his testimony will serve to condemn both Jews who reject him as a prophet and the Christian who adore him as the Son of God. Namun demikian, Yesus hanyalah seorang manusia biasa, dan pada hari kiamat nanti dalam pengakuannya dia akan mengutuk orang-orang Yahudi yang menolak kerasulannya maupun umat Kristiani yang menyembahnya sebagai Tuhan. Jadi Kristen liberal adalah mengembalikan kesesatan ajaran Kristen yang keluar dari ajaran Yesus, dikembalikan ke ajaran Yesus. Itu Kristen liberal. Artinya aslinya itu ajaran Yesus. Begitu sudah pergi kepada Paulus, itu fundamentalis. Nasrani fundamentalis. Nasrani asli itu adalah Yesus. Ini Pak tolong diperhatikan, saya menggunakan istilah Nasrani fundamentalis adalah Yesus. Kemudian dibebaskan supaya bisa dipakai oleh Yahudi dan bisa dipakai oleh Yunani, menjadi Nasrani liberal. Itulah Paulus. Lalu kemudian muncullah Kristen lalu Nasrani liberal ini menjadi Kristen fundamentalis, dipertahankan Yesus Tuhan mati-matian, bahwa dosa manusia, Yesus sebagai penebus dosa dan sebagainya dipertahankan, menjadi Kristen fundamentalis. Kristen liberal adalah yang membebaskan orang yang sesat ini supaya kembali kepada ajaran murni Yesus, kepada Nasrani fundamentalis tadi itu. Nasrani fundamentalis, inilah tujuan Kristen liberal. Nah, tidak bisa disamakan dengan Islam liberal, Pak. Karena Islam yang sekarang ini fundamentalis dan tetap fundamentalis, tidak pernah dirubah-rubah. Saya bacakan tulisan daripada Abdul Ahad Dawud dalam bukunya Muhammad in the Bible. If Muhammad were permitted to reappear, jadi kalau Muhammad diizinkan untuk hadir di Mekah dan Madinah saat ini, beliau akan ditemui oleh umat Islam yang mencintai dan mentaatinya sebagaimana beliau saksikan semasa hidupnya. Jadi kita yang hidup sekarang mentaati Nabi Muhammad sama dengan sahabat-sahabatnya dulu mentaatinya.
Tidak perlu liberal Pak, kalau liberal kacau. Seperti Ulil, seperti Nurholis Majid dan Budi Munawar Rahman tuh kacau. Toh tidak ada perubahan sekarang. Yang menjadi permasalahan adalah Kristen. Karena Kristen tadinya itu fundamentalisnya Yesus ini, yang asli, diliberalkan oleh Paulus, menjadi kacau balau, dicampur aduk dengan penyembah berhala. Inilah Kristen fundamentalis. Maka perlu Kristen liberal untuk membebaskan mereka yang tersesat ini kembali ke ajaran Yesus. Itu makanya perlu Kristen liberal. Islam liberal tidak perlu. Terima kasih. Jelas ya? Jelas Pak ya? Nah, kemudian mengenai Bapak, bagaimana kalau Injil itu tidak dipotong-potong? Dapatkah kita menemukan sifat-sifat keilahian Yesus? Yang menjadi persoalan sekarang Pak, tolong Pak Himawan perhatikan baik-baik. Injil ini sesungguhnya cerita Yahudi. Kan Injil, kalau kita bicara soal Injilnya Yesus, adalah Injil yang diwahyukan Allah kepada Nabi Yahudi, diajarkan kepada murid-muridnya yang Yahudi, kemudian disebarkan kepada umatnya yang Yahudi, dalam setting Yahudi di Palestina dan sebagainya. Jadi ini harus pakai pola pikir. Bapak tadi sebut hermeneutik. Hermeneutiknya culturally, historically Yahudi. Tapi sekarang Kristen culturally, historically pagans, Gentiles, penyembah berhala Romawi. Nggak bisa dipakai standar Pak. Jadi kalau dibaca dengan kacamata Yahudi, tidak ada ketuhanan Yesus di situ. Begitu ditafsirkan menjadi bahasa Yunani, Tuhan. Silakan buka Yesaya pasal 7 ayat 14. Di sana Tuhan itu ketika ditanya, andai kata nanti saya mau ditanya, siapa yang menyuruh kamu? Maka dia mengatakan, katakanlah bahwa aku adalah aku. Eheye, eheye. Artinya eheye itu adalah the creator, Tuhan pencipta alam semesta. Begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi hoon, konsep. Yesus jadi Tuhan, Rohul Kudus jadi Tuhan, Masya Allah. Padahal ketika dia eheye dalam bahasa Ibrani tadi, hanya satu Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Ini Pak penyakitnya. Begitu dipakai dengan kacamata penyembah berhala, kita temukan Tuhan Yesus merajalela di mana-mana. Tetapi ketika kita menggunakan konsep Yahudi, kita tidak akan menemukan ketuhanan Yesus Pak. Oleh sebab itu, maka Paula Fredriksen, tadi sudah dilihat juga sama Bapak itu, ya kan? Paula Fredriksen dalam bukunya Jesus of Nazareth, the King of Jews, dia mengatakan bahwa sebenarnya tidak perlu memasukkan ajaran penyembah berhala ke dalam Kristen. Cukup kitab suci Yunani, kitab suci Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, otomatis dia masuk penyembah berhala. Inilah penyakit yang terjadi pada Kristen Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Sinaga menyarankan kepada Pak Sanihu, Munir Sanihu untuk meneliti hubungan-hubungan ketika Nabi Muhammad SAW dengan Kristen-Kristen Alexandria dan sebagainya. Perlu diketahui apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu, dan kalau diteliti kemudian bisa ketemu. Tetapi bukannya karena Nabi Muhammad SAW mempelajari kekristenan, bukan. Contoh, ketika Survive.